Halo, ketemu lagi. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik selalu ya. Oh iya, ini merupakan vlog saya setelah sekian lama absen. Dan saya ngerasa perlu untuk membuat vlog ini karena ada satu momen istimewa di mana organisasi tempat saya bergabung, yaitu AJI, Aliansi Jurnalis Independen, itu berulang tahun yang ke-26 pada 7 Agustus 2020. Jadi sejak kehadirannya pada tahun 1994, ini merupakan usia yang ke-26 tahun ya. Jadi sudah cukup matang sebenarnya kalau kita hitung dari umurnya. 26 tahun itu bukan waktu yang singkat juga, walaupun mungkin kalau senior-senior bilang bahwa nggak berasa gitu ketika mereka memperjuangkan organisasi ini sejak awalnya gitu. Nah, organisasi ini sebenarnya menurut saya sangat berguna ya buat saya khususnya sebagai jurnalis dan buat teman-teman juga. Organisasi ini sebenarnya cukup unik karena lahir dari sebuah gerakan pemberontakan, lebih tepatnya ketika mereka bersepakat bahwa rezim saat itu, Orde Baru, itu sangat mengkungkung apa yang disebut dengan kebebasan pers. Jadi saat itu mereka juga menolak azas tunggal, di mana hanya ada satu organisasi jurnalis pada saat itu, yaitu PWI. Dan saat itu semua jurnalis kalau nggak salah harus bergabung di situ gitu. Jadi dan PWI ini sendiri pada zaman itu merupakan semacam perpanjangan tangan lah dari pemerintah pada saat itu, karena memang organisasi PWI ini cenderung mendukung semua kebijakan pemerintah, kurang lebih seperti itu. Mendengarkan kisah-kisah dari para senioren itu rasanya mereka cukup berani pada masa itu, dan sebenarnya taruhannya juga cukup besar karena pada saat itu ada 2 orang jurnalis AJI yang akhirnya harus dipenjara karena mereka memberitakan tentang apa istilahnya kebobrokan rezim Orde Baru pada masa itulah seperti. Jadi mereka dianggap melakukan tindakan makar, subversif seperti itu. Saat ini setelah 26 tahun AJI telah banyak kiprahnya ya. Walaupun spiritnya tetap sama, karena AJI sejak awal itu sepakat dengan 3 dasar, 3 landasan, 3 ide utama yang jadi tonggak atau tiang dari organisasi itu sendiri, yaitu kebebasan pers, baru kesejahteraan jurnalis, sama kebebasan berserikat. Nah, 3 pilar utama ini memang harusnya yang menjadi cita-cita sebenarnya bagi media apabila ingin disebut dengan independen ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri boleh dibilang, kalau menurut saya nih, media yang independen mungkin bisa jadi ada atau jumlahnya nggak banyak kayak gitu. Kenapa? Karena media itu banyak terikat pada hal-hal seperti kepentingan bisnis, lalu hubungan kedekatan mungkin dengan pihak-pihak tertentu, baik penguasa atau pengiklan dan macam-macam gitu. Jadi memang media di Indonesia ini kayaknya jarang kali ya, walaupun mungkin ada media sekaliber Tempo ya. Paling kalau menurut saya sih yang bisa dijadikan benchmark untuk Indonesia mungkin Tempo ya, tapi kalau media-media lain kayaknya enggak gitu. Padahal kalau ditanya apakah semua media harusnya independen, pasti secara serentak mengatakan iya,
media itu harus independen, tapi pada pelaksananya tidak demikian gitu. Itu masih menjadi sebuah diskursus yang sampai saat ini juga menimbulkan pro kontra seperti itu, karena itu tadi ada unsur lain seperti kelangsungan media, pendapatan yang kayak gitu, yang mau nggak mau memang harus dipikirkan karena media itu hidupnya dari mana gitu. Kecuali mungkin ada media-media seperti media di barat yang memang murni dia dibiayai dari ada sumbangan, ada yang model berlangganan gitu. Jadi jumlah pembacanya atau penontonnya atau pendengarnya itu udah ketahuan gitu. Nah, kalau di Indonesia kan enggak seperti itu. Jadi di media di Indonesia kebanyakan memang masih disajikan secara gratis ya. Jadi orang bisa mengakses tanpa harus mendaftar, seperti tanpa harus subscribe seperti itu. Lalu kalau ditanya apakah jurnalis di Indonesia itu ada yang independen, jujur saya mengatakan ada ya, utamanya jurnalis-jurnalis AJI, karena memang sejak awal mereka bergabung dengan AJI dan mendirikan AJI, salah satunya adalah mengusung tentang independensi, bagaimana jurnalis itu harus independen, profesional seperti itu, dan taat pada kode etik, dan memang harus memperjuangkan kesejahteraan gitu lewat pembentukan serikat pekerja di media masing-masing. Jadi kalau jurnalis yang independen nggak usah diragukan, banyak di Indonesia ini ya. Tapi apakah medianya independen itu hal lain gitu yang menarik untuk kita diskusikan. Pada kesempatan ini sebenarnya saya nggak banyak cerita tentang capaian AJI pada usianya yang ke-26 ini, tapi sebenarnya saya lebih pingin flashback tentang apa yang saya rasakan ketika saya beraji gitu. Jadi masing-masing orang mungkin punya pandangan yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda juga ketika mereka memilih gabung bersama AJI. Sementara saya sebenarnya sudah kenal AJI cukup lama, dari tahun 99 tepatnya, pada era-era setelah reformasi. Karena saat itu saya ingat saya diundang di sebuah diskusi Persma kampus, dan saat itu ada 2 orang perwakilan dari AJI. Nah, ketika mereka memaparkan tentang apa itu AJI, saya langsung merasa bahwa ini dia nih organisasi yang harus saya ikuti, di mana saya harus bergabung karena saya suka dengan spiritnya ya. Jadi gitu. Jadi mungkin agak berbeda, kalau saya sih lebih senang dengan semangat aktivisme, agak sedikit pemberontakan gitu. Buat saya itu lebih lebih real gitu, dibanding saya nggak terlalu suka dengan yang baik-baik saja gitu. Saya rasanya kurang bermakna lah kayak gitu. Nah, dan ini real, kita ngelawan, dan melawan itu merupakan sebuah cara juga ya. Jadi cara-cara bisa yang diplomatis, bisa yang melawan secara frontal, aksi di lapangan seperti itu. Nah, saya ngelihat AJI ini lebih berani dibanding organisasi lain gitu. Itulah sebabnya mengapa saya memilih bergabung bersama AJI. Nah, ada satu peristiwa yang menurut saya menarik ketika saya bergabung bersama AJI, itu sekitar tahun 2004 akhir. Jadi sebelumnya itu saya udah pernah beberapa kali ikut kelas-kelas jurnalistiknya AJI ya. Jadi zaman-zaman itu mereka sering buat kelas buat jurnalis, buat peningkatan kapasitas, dan saya daftar. Dan waktu itu emang AJI dari awal sampai sekarang emang setiap buat kelas-kelas gitu nggak pernah bayar cuy. Jadi kalau kalian mau menimba ilmu tentang jurnalistik, kalian ikutlah kelas-kelas AJI gitu, gratis gitu. Jadi ya tergantung, misalnya nanti kuotanya siapa yang daftar duluan, dia yang dapat gitu misalnya ya. Jadi pada saat itu tahun 2004 saya beberapa kali ikut gitu. Lalu saya mendaftar ikut AJI waktu itu, AJI Jakarta ya tepatnya. Pada saat itu sekretariatnya ada di Pancoran. Nah, pada saat itu jadi biasalah kita ada kelas-kelas perkenalan. Lalu pada satu ketika saya ketemu
dengan teman kantor saya gitu. Jadi saya bingung, teman-teman kantor saya ini ngapain datang ke sini gitu kan. Sementara saya memang datang sendiri dengan kesadaran penuh gitu. Jadi saya nggak ada yang ngajakin untuk bergabung dengan organisasi ini karena memang saya udah tahu dari awalnya tentang organisasi ini. Jadi saya punya keinginan gitu loh, punya kemauan ya saya harus gabung gitu. Karena saya ngerasa bahwa memang kita sebagai jurnalis itu harus paham tentang, selain tentang jurnalistik juga tentang hak-hak sebagai pekerja ya, dan Aji memang memfasilitasi itu. Jadi aku pikir untuk membackup, mendukung kita ketika kita mungkin ada masalah-masalah terkait dengan perselisihan tenaga kerja, hak dan sebagainya, saya sih menyarankan teman-teman sebaiknya bergabung, karena kecuali misalnya di media Anda itu udah ada serikat pekerja, itu jauh lebih baik sebenarnya. Nah, lalu yang pengen saya ceritakan itu pada saat itu saya ketemu teman saya ini, terus dia menanyakan kepada saya, kamu ngapain kesini? Dia bilang kan, loh kok saya ngapain kesini? Kalau lu ngapain kesini? Aku tanya balik kan gitu. Terus dia bilang, aku lagi daftar Aji katanya. Lah, sama aku juga lagi daftar Aji juga gitu. Jadi momen itu cukup unik ya. Maksudnya di kantor sendiri aku juga nggak banyak cerita kalau gabung dengan Aji. Ternyata ada teman juga yang punya pemikiran yang sama, ya ikut bergabung dengan Aji juga gitu pada saat itu. Jadi ini membuktikan bahwa keinginan untuk bergabung dengan Aji itu cukup kuat gitu. Jadi karena kebanyakan orang-orang yang aku lihat bergabung dengan Aji itu, selain ada juga yang dengan kesadaran sendiri gabung, tapi lebih banyak itu karena diajak temannya gitu. Jadi karena temannya udah masuk duluan, dia ikut gitu. Sementara di kantor saya yang lama itu cuman ada satu kalau nggak salah, itu juga udah senior banget, dan dia juga nggak terlalu sharing-sharing info tentang Aji lagi buka pendaftaran anggota baru gitu. Jadi dia juga nggak terlalu banyak cerita tentang itu gitu. Lalu ya begitulah kita, sampai akhirnya pada tahun 2005 Januari kalau nggak salah, itu sekaligus dengan momen Konverta, saya resmi menjadi anggota Aji gitu. Jadi itu momen bersejarah saya ketika saya bersinggungan dengan Aji secara langsung. Bagi kawan-kawan yang pingin masuk di Aji sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Jadi selama sepakat dengan Tripanji Aji tadi yang jadi landasan Aji sebagai sebuah organisasi, ya selain itu hanya butuh 3 rekomendasi pada saat itu ya. Jadi saat itu kita cuma nyari rekomendasi lah istilahnya yang kita kenal, dan dia bisa memastikan bahwa kita itu taat kode etik seperti itu gitu. Kalau sekarang memang agak lebih ribet ya, karena Aji tidak ingin kecolongan lah kasarnya seperti itu, sehingga ada tahapan-tahapan gitu. Jadi ada tahapan pendaftaran, pemantauan, apakah orang-orang ini calon anggota Aji ini memang secara etik clear dan tidak bermasalah. Karena bukan apa-apa, ada beberapa kasus misalnya ternyata setelah menjadi anggota Aji ketahuan misalnya melakukan hal-hal yang melanggar etik gitu. Syarat menjadi anggota Aji tadi ketika tidak menerima amplop, berarti ya itu ibaratnya bisa dibilang 70% itu berhak lah ya untuk menjadi anggota Aji gitu. Jadi dan saat itu memang itu salah satu ganjalan terbesar gitu. Jadi bahkan saya sering liputan di lapangan, anak-anak Aji itu sering dianggap sok suci lah istilahnya gitu. Padahal gajinya nggak besar-besar juga gitu, gajinya kecil, tapi ya sementara buat teman-teman itu mereka mencari sumber penghasilan lainnya ya dari situ gitu. Jadi bahkan ada yang sangat bersemangat untuk mendapatkan itu gitu. Kalau menurut saya itu saya kurang bisa terima, karena itu seakan-akan kita melacurkan profesi kita sendiri ya. Jadi emang saya nggak pingin merendahkan profesi kita sebagai jurnalis,
Dan apa ya, itu saya ngerasa bahwa harga diri saya nggak ada gitu. Jadi ketika kita dibayar, ya kita kayak pelacur lah istilahnya, kasarnya gitu. Dan saya nggak pingin gitu, saya nggak mau gitu. Media-media di Indonesia tuh pada saat itu, nggak tahu sekarang ya, memang kebanyakan menggaji karyawannya dengan upah yang kecil gitu, jadi bahkan di bawah UMR. Padahal untuk seorang jurnalis yang kemampuan intelektualnya memang sangat diperlukan ya. Jadi karena itu dasarnya gitu, bagaimana dia memahami sebuah peristiwa, bagaimana dia menghubungi narasumber, bagaimana dia menulis memberitakannya, bagaimana dia harus berjarak dengan sumber-sumber yang ada gitu. Itu menurut saya tidak semua orang bisa memenuhi syarat sebagai jurnalis seperti itu. Pada masa itu yang menjadi anggota AJI itu nggak terlalu banyak teman-teman gitu. Jadi dibanding mungkin organisasi sebelah mungkin jumlahnya bisa ribuan, kalau AJI ya segitu-segitu aja gitu. Bahkan ya kayak AJI Jakarta sendiri paling banyak sekitar 400 orang gitu. Tapi itu juga akhirnya kita verifikasi banyak yang hilang juga gitu kan, ketika misalnya dia tidak menghasilkan karya dalam setahun gitu. Jadi di AJI itu cukup ketat gitu. Jadi kita nggak bisa cuma jadi anggota lalu kita akan yakin jadi anggota terus, enggak, karena lu akan diverifikasi karya lu apa kayak gitu, dan tetap akan dipantau teman-teman gitu. Jadi tanggung jawab moralnya itu cukup berat gitu menurut saya gitu. Itu satu. Yang kedua, pengalaman saya adalah selain apa ya tadi itu, saya mendapatkan pelatihan, juga pernah mendapatkan kesempatan misalnya kita belajar ke luar negeri gitu kan, dan itu sebuah kesempatan yang sangat jarang guys gitu. Jadi kita bisa menambah lah atau mengasah lagi kemampuan skill jurnalistik kita gitu. Jadi kebayang mungkin tidak semua media juga pernah atau memberi kesempatan jurnalisnya untuk belajar ke luar gitu yang dibiayai oleh kantor gitu. Nah ketika AJI melakukan itu, gue pikir itu sebuah langkah maju ya, karena memang harusnya seperti itu gitu. Jadi organisasi jurnalis dia harus mendorong jurnalis-jurnalisnya itu untuk meningkatkan kemampuan dan skillnya gitu. Caranya apa? Caranya lewat mengikuti pelatihan-pelatihan itu gitu. Dan pelatihan itu sebaiknya memang harus diikuti oleh mereka-mereka yang tertarik, dan kalau bisa jangan dia lagi gitu. Jadi beberapa waktu lalu juga sempat ada fenomena bahwa yang ikut pelatihan AJI itu dia lagi. Sebenarnya itu juga nggak baik ya. Jadi harusnya ada regenerasi gitu. Itulah kenapa saya akhirnya waktu di media yang kemarin itu mendorong untuk harusnya anak-anak muda lah yang bisa menikmati fasilitas-fasilitas itu, sekaligus untuk menambah kemampuannya dia, menambah skillnya juga, dan bisa jadi setelah tertarik biasanya mereka akan gabung di AJI gitu. Ketiga, pengalaman yang mungkin tidak akan saya lupa adalah ketika saya mengalami apa yang disebut dengan sengketa ketenaga kerjaan ya. Jadi 2 tahun lalu lah, hampir 2 tahun lalu saya mengalami pemutusan hubungan kerja, dan saya nggak kebayang kalau misalnya tidak ada AJI gitu. Jadi karena satu, saya belum pernah berperkara di pengadilan seperti itu. Kedua, saya juga nggak punya skill cara berperkara di pengadilan gitu, seperti itu. Dan ketiga, kalau sendiri kita akan kesulitan untuk melakukan langkah-langkah advokasinya ya gitu. Nah untungnya AJI memfasilitasi itu, dan AJI ini sebenarnya tidak tebang pilih ya. Jadi siapapun yang mengaku jurnalis dan anggota AJI pasti akan dibela guys gitu. Dan kalau bukan anggota AJI juga tetap akan dibela juga gitu, walaupun mungkin jalurnya nanti akan diarahkan ke LBH Pers ya, tapi kegiatan atau langkah-langkah advokasinya kita akan bicarakan bersama gitu. Itulah mengapa saya menyebut AJI itu sangat diperlukan gitu. Bayangin guys, untuk langkah menuntut hak, saya harus berjuang selama setahun,
Dan itu bukan waktu yang singkat juga ya, maksudnya teman-teman tuh harus tiap minggu datang ke pengadilan kayak gitu kan. Belum lagi kalau di pengadilan ternyata hakimnya nggak datang, sidang ditunda. Terus kalau kita datang sidang, lawan kita ternyata nggak datang kayak gitu-gitu. Jadi emang ada hal-hal yang membuat kita lelah gitu. Jadi ya agak melelahkan, tapi ketika kita tahu ada yang mendukung kita, ada Aji yang nge-backup secara organisasi gitu, jadi kita ibaratnya nggak ragu. Dan kasus-kasus ini bukan yang pertama kali terjadi guys gitu. Jadi banyak kasus-kasus ketenagakerjaan yang diadvokasi oleh Aji dan kebanyakan tuh menang gitu. Buat teman-teman yang menonton video ini, kalau kalian merasa bahwa nggak penting berorganisasi gitu ya, jangan salah guys gitu. Karena suatu waktu hal-hal yang tidak mengenakan itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan gitu. Bahkan kayak yang kemarin itu ada teman-teman dari sebuah media online datang rame-rame gitu kan ke Haji dengan berkeluh kesah bahwa ternyata mereka di PHK karena alasan efisiensi pada masa pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, kondisi-kondisi ini kita nggak bisa ini guys, nggak bisa pastikan gitu. Jadi karena itu kita harus antisipasi sejak awal gitu. Ya sederhananya kalau misalnya kalian berjuang sendiri misalnya, apa mampu gitu, apa bisa, apa ngerti cara membuat gugatan gitu misalnya, atau membuat replik atau membuat kesimpulan gitu kan itu hal-hal teknis yang membutuhkan bahasa hukum kayak gitulah. Dan tidak semua orang bisa melakukannya sendiri kan gitu. Kalau misalnya kita punya duit, kita bisa bayar pengacara lah, kayak gua gitu kan yang masih ngontrak, kan nggak mungkin kita bayar pengacara kayak gitu. Walaupun pada kasus itu saya maju sendiri, tapi sebenarnya saya di backup full sama organisasi guys. Jadi kita nggak takut lah gitu, karena kita punya teman gitu. Jadi itu pengalaman yang menurut saya sangat berharga ketika saya bergabung dengan Aji. Dan yang keempat, kalau menurut saya nih ya, ada hal-hal yang mungkin ini sangat sentimental ya, antara itulah. Jadi entah kenapa misalnya kita selalu rindu gitu loh, misalnya untuk datang ke Aji, ngobrol di Aji, nongkrong di Aji gitu. Jadi Aji itu udah kayak kayak rumah kedua kali ya. Jadi kalau nggak ke Aji tuh kayaknya ada yang kurang gitu guys. Nggak tahu ya kalau lo pada yang memang punya punya keterikatan, punya interaksi yang cukup dekat dengan Aji pasti ngerasakan itu. Dan juga cukup menyegarkan lah gitu. Jadi gue ingat dulu kalau pulang kantor pas ada momen rapat pengurus misalnya, walaupun sebenarnya saya datang ke Ajinya itu udah telat ya, jadi udah jam 9 gitu, jam setengah 10 ya, rapat juga udah mau kelar sebenarnya gitu. Cuman karena pingin guyupnya itu yang membuat saya itu nilai keajian yang berbeda gitu, yang agak susah kita mendapatkannya di tempat lain. Jadi sampai akhirnya saya maksa-maksain lah ibaratnya jam 9 malam ke sana gitu. Tapi memang karena pingin guyup ya, jadi pikiran tuh kayak refresh gitu loh. Jadi ketemu teman-teman, saling bertukar cerita kayak gitu. Jadi ya seru lah gitu. Oh ya, ini saya juga mungkin cerita sedikit tentang pelatihan Aji. Jadi pelatihan Aji itu sangat unik guys. Jadi dari awal, bahkan sebelum saya masuk Aji, dulu itu kita punya prinsip bahwa peserta pelatihan Aji itu kalau bisa 60%-nya bukan anggota Aji. Nah ini mungkin berbeda dengan organisasi-organisasi sejenis ya. Jadi mungkin mereka lebih prioritaskan anggotanya mereka. Kalau di Aji itu enggak guys, salah. Jadi kalau bisa, bahkan pesertanya itu kalau bisa kebanyakan orang lain gitu. Jadi biar mereka tahu Aji kayak apa gitu. Jadi anak Aji sendiri malah sedikit biasanya sih gitu. Jadi inilah membuktikan bahwa organisasi sekelas Aji itu nggak pernah
bukan organisasi yang elitis ya, jadi dia sangat terbuka dan ya bisa dikritisi oleh siapapun juga sebenarnya gitu. Jadi pengalaman-pengalaman mengikuti pelatihan, mengikuti lomba gitu, beberapa kali kita ngirim lomba ternyata nggak menang, yang menang bukan anak aji misalnya gitu. Jadi itu hal-hal yang fairness yang memang dipelihara banget di aji gitu. Jadi jangan merasa bahwa ini kan yang buat aji terus nanti pemenangnya atau pesertanya anak aji semua. Enggak guys, salah banget gitu. Oke guys, itu dia tadi pengalaman saya selama dari tahun 2004 sampai sekarang. Itu sekitar berapa tahun tuh? 16 tahun kali ya, ada ya, 16 tahun beraji di Jakarta. Dan rasanya saya nggak pingin melepaskan organisasi ini juga gitu. Itulah sebabnya mengapa saya tetap bertahan menjadi seorang jurnalis gitu, karena di aji itu kita selain punya keakraban, kekeluargaan yang cukup kental, terus kita punya lingkungan atau suasana model diskusi yang tidak terpaku pada senioritas dan junioritas gitu. Jadi di aji itu kita bebas mengutarakan apa aja dan nggak ada tuh yang namanya senioritas di aji cuy. Jadi kalian mau mendebat siapa aja itu bebas-bebas aja di aji gitu. Jadi dari situ kita ingin menunjukkan bahwa aji itu sebagai organisasi yang terbuka, independennya ya di situ gitu. Jadi ya bisa didebat oleh anggotanya sendiri dan sangat transparan ya kalau menurut gue sih gitu. Jadi nggak ada yang diragukan gitu ketika pengurus itu akan menjelaskan secara transparan semua programnya, semua laporannya, semua keuangannya gitu. Dan aji termasuk salah satu organisasi juga kalau dengar-dengar dari orang-orang yang cukup sehat ya. Jadi laporannya bagus kayak gitu. Itu juga yang membuat mengapa banyak funding atau donor juga yang tertarik pengen bekerja sama dengan aji gitu. Jadi dari sisi akuntabilitas dan transparansinya emang udah nggak diragukan lagi gitu. Terakhir nih, kalau menurut gue sih pengalaman kenapa saya memilih masuk aji itu karena ingin nambah teman sih sebenarnya, kawan-kawan gitu. Jadi bosan gak sih kalau kita punya teman itu aja yang satu kantor gitu kan. Sementara kita butuh untuk meluaskan cakrawala berpikir, mencari suasana pertemanan, persahabatan yang baru gitu. Dan gue pikir aji merupakan tempatnya, karena di aji biasanya kita ada yang disebut dengan sharing pengetahuan, terus mengasah kemampuan berpikir juga ya. Jadi karena semua orang boleh mengutarakan pendapatnya guys gitu. Oke, itu dia tadi video singkat saya tentang pengalaman saya beraji. Dan selamat ulang tahun buat aji yang ke-26. Semoga aji tetap peduli, tetap independen, tetap kritis, dan jangan pernah takut untuk bersuara terhadap siapapun, bahkan penguasa sekalipun. Karena yang kita perjuangkan adalah kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, profesionalisme, juga kesejahteraan jurnalis gitu. Terima kasih udah menonton channel ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.